Kampanye Anies Baswedan yang sedianya akan dilakukan di Jakarta International Stadium ini mendapat tanggapan yang positif dari warga masyarakat Indonesia. Per hari ini teman ya, yang melihat di laman website pendaftaran untuk bisa gabung di JIS itu sudah ditonton, sudah dilihat 15 juta orang atau 15 juta pengguna. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan yang daftar ini juga sudah banyak teman. Nah, oleh karena itu, ini mengingatkan bahwa Anies yang selama ini dimarginalkan, disisihkan, bahkan kegiatan-kegiatan Pak Anies ini di beberapa kota dibatalkan, akhirnya banyak orang bersimpatik kepada Pak Anies Baswedan. Dan buktinya, per hari ini sudah jutaan orang yang melihat laman website pendaftaran untuk bisa gabung di kampanye Akbar di Jakarta International Stadium. Nah, teman, coba kita tonton video yang satu ini. Lebih dari 3 juta orang berebut tiket kampanye Akbar pasangan calon nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar. Angka itu tercapai dalam waktu singkat usai pemesanan tiket online dibuka. Pemesanan tiket kampanye Amin dilakukan melalui Goers. Tiket bisa dibuka mulai Rabu 7 Februari 2024 pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Pengunjung website bahkan harus menunggu dengan durasi yang cukup lama atau sekitar 1,5 jam hingga 4 jam. Ini melebihi rekor saat penjualan tiket konser lain. Co-founders Goers membandingkan saat penjualan tiket konser Coldplay yang melayani 1,5 juta pemesan di sesi awal. Sedangkan antrian War tiket kumpul Akbar bersatu berubah membludak dengan 3,5 juta simpatisan Amin yang ingin memesan tiket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kegiatan terakhir kampanye Anies Baswedan nanti dipusatkan di Jakarta International Stadium pada tanggal 10 Februari 2024. Dan animo masyarakat ini luar biasa menyambut kampanye terakhir. Bahkan di laman website pendaftaran untuk bisa masuk di JIS itu sudah ditonton sekitar 15 juta orang. Padahal kapasitas JIS hanya 92.000 orang. Artinya apa? Bahwa masyarakat menanggapi positif dan banyak masyarakat yang ingin datang ke Jakarta International Stadium. Dan teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita yang satu ini. Kita ambil berita teman dari CNN Indonesia. Timnas Amin sebut tiket kampanye Akbar JIS diakses 15 juta pengunjung. Kapten tim pemenangan nasional Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Syauqi Alaidrus mengatakan tiket kampanye Akbar di Jakarta International Stadium JIS 10 Februari 2024 telah diakses 15 juta pengunjung. Sampai pagi ini sudah ada 15 juta. Itu menunjukkan animo masyarakat ini ingin hadir di JIS. Di sini, kata Syauqi saat dikonfirmasi pers di Markas Amin Jakarta Pusat Kamis 8 Februari 2024. Kampanye Akbar terakhir Anies Imin akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS. JIS memiliki kapasitas tempat duduk di tribun sebanyak 82.000 orang. Namun Syauqi menjelaskan, Timnas Amin mempersiapkan lapangan untuk masyarakat yang ingin tetap hadir. Lapangan tersebut dilengkapi penutup rumput untuk mengantisipasi kerusakan. Area lapangan berkapasitas 10.000 orang. Jadi bagian dalam JIS bisa menampung 92.000 orang. Kalau jumlah kuota di JIS 92.000, kalau di luar kita nggak tahu, ujar Syauqi. Lebih lanjut, Syauqi mengatakan, bagi pendukung atau masyarakat yang tak bisa masuk dalam JIS, mereka bisa menonton via layar lebar yang disediakan di luar stadion. Masyarakat yang tak bisa mencapai JIS juga bisa menikmati kampanye Amin dari sejumlah titik yang disediakan dan disertai panggung kecil. Terkait jutaan pengunjung yang mengakses situs tiket kampanye juga sempat disinggung Anies. Saya terkejut sekali ketika dengar kabar bahwa situs tiket diakses sampai lebih dari
3,5 juta kali dalam waktu beberapa puluh menit saja, kata Anies di unggahan Instagram. Dia berujar ini mengalahkan pemesanan tiket Coldplay. Kendati demikian, Anies mengatakan para relawan tak perlu khawatir karena tak mendapatkan tempat duduk. Menurut dia, tiket hanya untuk mendapatkan tempat duduk lebih awal, bukan sebagai tanda boleh ikut kampanye atau tidak. Sementara bagi yang sudah memiliki tiket namun tidak kunjung datang hingga pukul 06.30, maka kursinya akan ditandai kosong dan boleh ditempati siapa saja. Jadi jangan sampai kita dengar ada yang mau beli tiket. Nggak usah, datang saja dan ruangnya masih banyak sekali, masih banyak area untuk ikuti acara ini baik di dalam maupun di luar stadion. Nah itu sahabat Enjoy Channel, luar biasa kampanye terakhir Anies Baswedan. Animo masyarakat ini teman yang kita lihat adalah semangatnya adalah ingin datang, ingin menghadiri kegiatan kampanye akbar di Jakarta International Stadium. Tapi apa dikata teman, kapasitas Jakarta International Stadium tak muat sampai jutaan orang. Hanya muat sekitar 92 ribuan di dalam JIS dan di luar ini perkiraan sekitar 10 ribuan. Sebenarnya kalau ingin mencari tempat luas ya di Monas teman-teman ya, di Monas ini bisa jutaan orang bisa ada di sana, tapi kan tidak diizinkan kegiatan di Monas. Nah saya melihatnya begini teman ya, Pak Anies Baswedan ini kan kalau kita lihat di berbagai lembaga survei ini tidak mencapai di nomor 1 atau mengungguli Prabowo. Pak Anies bahkan pernah di peringkat nomor 3, nomor buncit dari sisi survei elektabilitas. Tetapi anehnya kegiatan Pak Anies Baswedan di mana-mana di beberapa tempat ini dibatalkan oleh penguasa di tempat itu. Artinya mereka ketakutan sebenarnya kalau Anies ini nanti menang dan banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya. Nah kalau Pak Anies ini dianggap tidak kuat, kenapa dikhawatirkan? Kenapa kegiatan-kegiatan Pak Anies ini banyak dibatalkan? Ini kan ada tanda tanya besar. Ada apa dengan Anies Baswedan? Kenapa mereka takut pada Anies? Kalaupun kita lihat hasil survei itu kecil. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan bahwa Anies punya potensi menang di Pilpres 2024. Kalau Pak Anies kecil, kenapa mereka selalu mengganggu Anies Baswedan? Izinnya diganggu. Harusnya diberikan fasilitas yang sama kepada mereka sebagai calon presiden yang berkampanye. Ini adalah kegiatan konstitusional. Ini kegiatan sah resmi sebagai cara untuk mensosialisasikan ide dan gagasan kepada publik, kepada masyarakat. Tetapi nyatanya banyak dihalangi. Berbeda sekali dengan kegiatan Pak Prabowo yang lancar-lancar jaya, tidak ada yang menghalangi. Tetapi Anies Baswedan sering dihalangi. Nah ini teman yang kita lihat bahwa Anies punya potensi menang di Pilpres 2024 karena ada indikasi penjegalan menggagalkan kegiatan Anies Baswedan. Termasuk juga di JIS teman ya. Di JIS kemarin juga begitu, kegiatan sudah direncanakan tetapi izinnya ini belum keluar-keluar. Nah ini ada niatan sebenarnya untuk menghalangi kegiatan Pak Anies karena izinnya ini barusan keluar. Artinya tidak dari awal dikeluarkan. Berarti ada upaya sebenarnya, ada keinginan untuk juga menjegal Pak Anies Baswedan. Itu menurut analisa saya. Lagi pula teman, JIS itu dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Bagaimanapun juga andil besar yang dilakukan Pak Anies pada waktu beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, bangunan yang didirikan Pak Anies, mau memakai bangunan itu ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Ada apa dengan Anies Baswedan? Kenapa mereka takut kepada Anies Baswedan? Itu sahabat Enjoy Channel yang kita bahas mengenai situs dari pendaftaran kampanye akbar itu sudah dikunjungi ada 15 juta orang, 15 juta pengguna yang mengunjungi situs itu. Artinya di antara mereka ingin datang ke Jakarta International Stadium. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini menandakan gerakan perubahan sudah dekat. Bagaimana Indonesia ke depan dipimpin orang yang benar, orang yang amanah, orang yang tidak ada kaitan dengan politik dinasti, orang yang bersih yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Itulah salah satunya Pak Anies Baswedan.
Nah itu teman yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.